Sayangnya, tindakan hebat Kang Deddy ini telah mendapatkan kritik tajam dari Menteri Pariwisata karena beliau telah menyebutkan bahwa tindakan Kang Deddy ini bisa merusak investasi. Menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Jadi itu cara bagaimana kita meningkatkan kepariwisataan sehingga kita tidak menjadi pariwisata pemain lokalan. Luar biasa, inilah sosok pemimpin hebat yang sangat tegas, berani, dan tidak ragu dalam menjalankan kebenaran. Ya, setelah kemarin Kang Deddy sukses meringkus sejumlah ormas preman. Dan ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Semangat untuk seluruh rakyat Jawa Barat. Jangan pernah takut terhadap aksi preman. Kibarkan semangat kita, kepakan sayap. Preman itu kalau ditangkap pasti nangis. Kini Kang Deddy kembali viral karena telah berani melawan pernyataan tajam, kritik pedas pada Kang Deddy dari Menteri Pariwisata. Iya, ini Menteri Pariwisata nih. Yang telah kita ketahui, sebelumnya Kang Deddy telah sukses membongkar sejumlah tempat wisata raksasa di Puncak. Ini Kita akan hutankan kawasan ini. Ini kasus yang pembinaannya menyebabkan banjir buruk ya di kawasan perdesaan di bawah. Karena ini di Puncak, di Bogor. Dibongkar. Ini mulai hari ini. Bahkan tindakan hebatnya ini telah mendapatkan pujian hebat dari Wapres Gibran. Saya juga ingin mengapresiasi kepala-kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang sudah aktif untuk menjaga lingkungannya. Ini terutama kemarin yang paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai regulasi. Ini sih telak ini ya, ini melanggarnya telak. Untung ada gubernur yang berani. Untung ada Menko. Namun sayangnya tindakan hebat Kang Deddy ini telah mendapatkan kritik tajam dari Menteri Pariwisata karena beliau telah menyebutkan bahwa tindakan Kang Deddy ini bisa merusak investasi dan membuat investor takut dan jadi kabur. Ya, dari Kementerian Pariwisata kami sejujurnya prihatin dengan situasi ini. Dan kami terus melakukan monitoring terhadap perkembangan situasinya. Nah, tapi tentunya kami selalu menghimbau bahwa pelaku usaha wajib memastikan legalitas usaha mereka masing-masing. Menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak. Terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Namun hebatnya, tanpa pandang bulu, Kang Nyebut aja Deddy ya, telah berani menterinya. melawan pernyataan dari Bu Menteri tersebut. Ya, mari kita saksikan sama-sama pernyataan Iya. berani dan tegas dari Kang Deddy yang tentunya akan membuat malu banyak pejabat lain. Responnya Pagi nih. semuanya. Pagi. Assalamualaikum, sampurasun. Waalaikumsalam. Lagi di sawah nih kita. Sebentar lagi mau jalan ke puncak untuk menanam pohon di areal wisata yang kemarin sempat dibongkar. Hibis itu namanya. Saya lupa itu nama yang sebenarnya apalah ya. Pokoknya itu. Kemudian kenapa dibongkar? Tata nilai keindahannya hilang, ekosistem tehnya hilang, air jatuh ke beton, turun ke sungai, banjir di Cisarua, banjir di Bekasi, banjir di kota Bekasi. Nah, gini deh, ini sawah nih indah nih. Indonesia ini punya modal kepariwisataan yang sangat luar biasa. Satu, punya alam yang sangat indah.
punya gunung yang menjulang, punya hutan yang menghijau, punya laut yang membiru dengan ombaknya yang sangat dahsyat dan indah, punya aliran sungai yang berkelok. Problemnya apa? Gunungnya gundul, sungainya menyempit, keruh, penuh dengan sampah. Kemudian lautnya, pantainya tidak tertata, banyak bangunan, kemudian kotor. Nah, caranya gimana? Gunungnya harus hijau kembali, lautnya harus bersih, indah, tertata, kelok sungainya harus terjaga, sampah-sampahnya tidak boleh ada, pariwisata pasti berkembang. Taruhan saya. Yang kedua, infrastruktur jalan. Ini taruhannya nih kepada Menteri pariwisata nih. Dengar ya responnya. Harus pada mulus di mana-mana, petunjuk jalannya harus bagus, CCTV, keamanan pengendaranya harus terjaga, orang yang berlalu lintasnya tertata, teratur, petugasnya sigap, angkutan lautnya murah, angkutan udaranya murah, keselamatannya tinggi, nyaman, banyak diskon tiketnya. Wisata. Yang ketiga, masyarakatnya ramah, menjaga budayanya, menjaga tradisinya, tidak berbohong, tidak menaikkan tarif angkutan, tidak menaikkan tarif beca, tidak menaikkan tarif andong, tidak menaikkan tarif ojek, tidak menaikkan tarif Grab, tidak menaikkan tarif taksi terhadap wisatawan, tidak menaikkan tarif makanan kepada wisatawan. Nah, kejujuran para pelaku usaha di bidang transportasi, di bidang makanan, di bidang fashion, yang jualan kaos, jualan baju, souvenir, semuanya sesuai dengan harga yang sebenarnya, nggak boleh ditambah-tambahin. Kemudian yang berikutnya apalagi? Keamanan negaranya harus aman, bebas dari konflik, tidak boleh jalannya macet karena orang terus-terusan menggunakan jalan untuk menyampaikan berbagai pikiran dan gagasan dalam setiap hari. Kemudian tidak ada perkelahian antar geng, antar kampung, antar kabupaten, antar suku, nggak boleh. Harus tertib negaranya, harus nyaman negaranya, tidak boleh ada pemalakan, tidak boleh ada premanisme, harus bersih. Kemudian yang berikutnya adalah apalagi? Jaringan internetnya terkoneksi, telekomunikasinya terkoneksi, sinyalnya selalu menyala. Menyala. Kemudian yang berikutnya apalagi? Pemerintahnya ramah terhadap negara-negara lain, bercerita tentang bagaimana keadaan negaranya, bercerita dengan sejarahnya, bercerita tentang bagaimana masa depan negaranya. Nah, kemudian orang tertarik datang ke Indonesia. Jadi itu cara bagaimana kita meningkatkan kepariwisataan, sehingga kita tidak menjadi pariwisata pemain lokalan. Apa pemain lokalan? Hanya ngandelin anak sekolah dari studi tour, nggak akan maju negara ini. Buat apa? Karena devisanya nggak akan masuk. Kita berharap benar devisa nih Pak, benar. itu lahir dari kepariwisataan, yaitu duit luar negeri masuk ke kita, bukan duit kita terus lari ke luar negeri. Caranya bagaimana? Perjalanan tiket Jakarta-Bali harus lebih murah dibanding Jakarta-Singapura. Perjalanan tiket Jakarta-Labuan Bajo harus lebih murah dibanding Jakarta-Malaysia. Nah, Jakarta-Thailand. Jadi perjalanan domestik kita harus lebih murah dibanding dengan perjalanan tiket ke luar negeri. Itu caranya. Kalau itu terjadi, maka orang luar negeri datang ke kita. Tapi kalau sebaliknya, perjalanan luar negeri lebih murah, pada kabur ke luar negeri. Harus apa yang dilakukan? Membangun branding bangsa. Bagaimana membangun branding bangsa? Kita harus percaya, yakin pada keberadaban bangsa kita. Jos, maju wisata Indonesia, lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Wah, luar biasa ya, keberanian, kecerdasan, Asik. dan ketulusan Kang Deddy dalam membangun bangsa dan negara. Kang Deddy betul-betul tidak main-main untuk membuat maju Indonesia, bahkan sebelumnya demi lingkungan, demi keselamatan bangsa dan rakyat. Beliau tidak ragu-ragu masuk ke dalam sungai sampai mandi sampah. Harus ditata dengan bagus. Ini masuk ke sungai dia nih.
Hanya orang kampung kan udah biasa kerja kayak gini. Aduh, tilam dibuang ke sini. Kenapa? Sampahnya harus diurus dulu baru airnya bisa ngalir, ya kan? Sungainya dalam nih. Nyangkut semua sampahnya. Pemimpin yang harus dihormati ya, disegani juga. Bisa turun padang sama-sama rakyatnya. Luar Hebat. biasa ya. Bagaimana? Apakah sanggupkah pejabat lain bertindak nyata demi rakyat seperti Kang Deddy ini? Ya, jadi ini info update untuk tanah air. Nah, tegas aspun hilang perkataannya. Okay, sekali lagi KDM atau Kang Deddy Mulyadi menjadi viral atau menjadi sorotan se-Indonesia kerana selepas kita lihat tadi keberaniannya tadi membongkar sejumlah projek para wisata yang projek wisata yang melanggar banyak regulasi di Puncak Bogor sehingga menyebabkan berlakunya banyak isu seperti banjir buruk dan sebagainya di kawasan perdesaan di bawahnya, dan telah mendapat kritikan tajam daripada Menteri Pariwisata, dan akhirnya direspon dengan sangat bagus sekali oleh KDM tanpa rasa gentar atau takut sekalipun, ya, malah melontarkan satu ide ataupun kritik tajam balas untuk Menteri Pariwisata, dan setuju sekali. Kerana apa? Kerana kalau kita lagi sibuk-sibuk ngurusin menyiapkan pariwisata sehingga menyebabkan berlakunya bukit-bukit kita ataupun gunung-gunung ditarah dan sebagainya sehingga merosakkan alam semula jadi di Indonesia sehingga menyebabkan berlakunya isu-isu seperti sungai kotor sehingga menyebabkan banjir dan sebagainya, akan memberikan impak yang tidak baik kepada masyarakat. Dan apa yang telah dinyatakan oleh KDM tadi sangat-sangat masuk akal, ya kan? Sesuatu yang harus dipikirkan, harus diusahakan. Kayak gimana mau mengambil menjemput para wisata datang ke Indonesia, itu banyak hal-hal yang harus ditangani dahulu oleh pemerintah, pastinya memastikan Indonesia itu aman, selamat, enggak selalu dipantau keselamatan dengan CCTV dan sebagainya, menjaga keamanan, semua harus jujur dan amanah dalam menjalankan perusahaan dan sebagainya, agar itu menarik lebih ramai para wisata datang ke Indonesia, bukan menaikkan tarif dan sebagainya. Itu sangat setuju sekali, karena As juga punya pengalaman gitu kan. Kalau As pergi, kalau melihat kalau orang Indonesia itu kalau As nak beli kaos misalnya, ya kan, kalau As itu orang Malaysia, harganya itu beda dengan orang lokal gitu kan. Itu sesuatu yang agak merumitkan juga, dan mikir-mikir kayak kenapa harga orang Malaysia ini jadi mahal gitu. Itu adalah isu antara yang setuju dengan KDM. Pastinya kalau dibongkar ataupun diperbaiki sedikit dan mengambil input baik yang telah dinyatakan oleh KDM dan diaplikasi ke Indonesia, pasti akan memberikan satu warna baru untuk dunia wisata Indonesia. Pastinya membawa lebih ramai lagi para wisata untuk datang ke Indonesia dan jatuh cinta pada Indonesia. Banyak harus diambil daripada kritik-kritik tadi, kerana bagi As ia memberikan satu solusi untuk satu persoalan gitu, untuk semua banyak persoalan tadi diberikan solusi dan kritikan tajam yang diberikan oleh KDM, sangat masuk akal itu. Dan semoga yang baik-baik aja selepas ini, dan kita doakan KDM terus memantau Jawa Barat dan seterusnya Indonesia untuk memastikan kelangsungan dan kebaikan datang kepada Indonesia lebih banyak lagi, insya-Allah. Menurut kalian kayak gimana reaksi Kang Deddy Mulyadi tadi terhadap kritikan yang diberikan bagi kita bilang itu kritik balas kepada Menteri Pariwisata? As juga ingin tahu pandangan kalian, titip komen kalian di bawah, karena As juga pengen tahu dong apa pandangan kalian menurutnya kan. Oke, sampai ketemu lagi di lain video, insya-Allah. Jaga diri semua. Assalamualaikum, dadah.